Halo semuanya, saya Imelda Wiguna dari Fakultas Psikologi Kebonjeruk dengan NIM 202007012994. Pada kesempatan kali ini, saya akan membicarakan tentang pentingnya pendidikan bagi semua kalangan. Pendidikan merupakan hak setiap warga negara, namun masih ada beberapa dari mereka yang belum mendapatkan hak tersebut. Hingga saat ini, peluang terbesar untuk memperoleh akses pendidikan yang baik hanya anak orang kaya dan anak yang pintar. Dengan bermodalkan kemampuan ekonomi yang lebih dari cukup, didukung dengan kemampuan berpikir tinggi, menjadi faktor utama untuk memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Mereka berpeluang besar memasuki sekolah-sekolah elit, berkualitas, berstandar nasional, bahkan internasional. Hal ini menciptakan lingkungan belajar mengajar yang kondusif. Karena ditunjang dengan kualitas, anak didik yang punya daya pikir tinggi. Selain itu, tersedianya sarana prasarana yang lengkap membantu untuk mewujudkan pendidikan yang mapan. Nah, berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi yang sampai saat ini terus berjalan, kondisi kehidupan manusia di dunia ini atau negara satu dengan lainnya semakin tidak ada batas ruang dan waktu. Kondisi ini akan memicu terjadinya persaingan hidup yang semakin ketat dari berbagai sektor kehidupan manusia. Maka manusia dan bangsa yang maju yang akan dapat bersaing dan bertahan dengan peraturan dunia. Ada 3 alasan mengapa pendidikan harus diletakkan pada bagian terpenting dalam suatu bangsa. Pertama, untuk perkembangan ekonomi bangsa. Pada pendidikan, peserta didik mendapatkan pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup dan berkompetensi dalam bidang ekonomi. Yang kedua, sebagai perbandingan nilai investasi. Nilai balik yang diberikan dari perbandingan total biaya yang digunakan untuk membiayai pendidikan lebih kecil dengan total pendapatan yang diperoleh ketika masuk dunia kerja. Yang ketiga, fungsi sosial, fungsi politik, dan budaya. Kontribusi pendidikan terhadap pengembangan sumber daya manusia, perkembangan politik, sikap, dan keterampilan, kewarganegaraan, serta untuk perkembangan budaya. Pendidikan adalah suatu modal penting dalam hidup manusia, apalagi generasi bangsa. Dengan pendidikan yang cukup wawasan, pengetahuan yang luas akan mampu menyiapkan generasi muda yang baik dan berkompetensi. Tentu saja, pendidikan kemampuan dan wawasan dan pengetahuan yang kita butuhkan itu di dalam bangku pendidikan hanya sekali hal yang kita dapatkan. Tapi entah kenapa, banyak sekali warga di Indonesia ini yang tidak mengenyam bangku pendidikan, sebagaimana mestinya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Khususnya di daerah-daerah terpencil di sekitar wilayah Indonesia ini. Sepertinya kesadaran mereka tentang pentingnya pendidikan perlu ditingkatkan lagi. Nah, sekarang mengapa masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah, mereka tidak begitu memperpentingkan pendidikan. Sedangkan ekonomi yang menengah ke atas, mereka selalu diutamakan untuk pendidikan. Menurut penelitian yang saya dapatkan, mengapa masyarakat yang menengah ke bawah mereka tidak begitu memperpentingkan pendidikan? Ibaratnya mereka berkata, untuk apa pendidikan? Untuk makan sehari-hari saja kita sudah alhamdulillah. Berbeda dengan masyarakat kalangan kelas atas. Mereka begitu mempentingkan pendidikan hingga sampai ke perguruan tinggi negeri. Mungkin itu yang harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah dan Kementerian Pendidikan, hingga biar masyarakat yang ada di
luar, yang ada di pelosok-pelosok kecil, yang tidak mempunyai biaya untuk pendidikan, mereka akan tetap sekolah dan mereka akan mempentingkan pendidikan, tidak hanya untuk masyarakat kalangan atas, tapi juga untuk masyarakat kelas bawah. Misalnya, menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap negara. Sudah menjadi suatu rahasia bahwa negara yang maju atau tidaknya suatu negara itu dilihat oleh faktor pendidikan. Begitu pentingnya pendidikan sehingga suatu bangsa dapat diukur apakah bangsa itu maju atau mundur. Karena seperti yang kita ketahui bahwa suatu pendidikan tentunya akan mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari segi spiritual, inteligensi, dan skill. Dari pendidikan dan merupakan pendidikan adalah proses untuk mencetak generasi penerus bangsa. Apabila output dari proses pendidikan ini gagal, maka sulit dibayangkan bagaimana dapat mencapai kemajuan tersebut. Pendidikan dan masa depan bangsa sebenarnya sudah bisa kita dapatkan sejak lahir. Tanpa disadari, kita sudah menerima pendidikan dari orang tua tentang banyak hal. Orang tua merupakan guru pertama bagi kita untuk bertanya hal-hal yang sangat kecil sampai yang besar. Seiring berjalannya waktu, definisi pendidikan pun meluas. Kita tidak hanya mengenal dalam lingkungan sekitar, lingkungan keluarga, namun kita dapat mencapai lingkungan masyarakat, bahkan lingkungan negara. Pendidikan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pendidikan memegang unsur penting untuk membentuk pola pikir manusia dan juga dapat membentuk pola pikir seperti akhlak, agama, perilaku manusia agar sesuai dengan norma-norma yang ada, seperti norma agama, norma adat, norma budaya, dan norma-norma yang lainnya. Hasil investasi dari pendidikan ini, dari kita belajar tentang banyak hal, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, kita bisa melaluinya kan dengan pendidikan. Memang tidak terlihat dalam waktu yang singkat, tidak dapat kita rasakan sekarang, namun butuh waktu yang lama untuk menikmati hasilnya. Akan tetapi, hasilnya dapat dirasakan oleh bangsa secara keseluruhan dan berbagai bidang. Dalam pendidikan ini, sebagai investasi ini bukanlah semata-mata untuk mengumpulkan sumber daya manusia sebanyak-banyaknya. Akan tetapi, sumber daya manusia yang berkualitaslah yang diprioritaskan sebagai modal utamanya. Nah, sekarang pendidikan itu banyak mempertimbangkan tentang kondisi pendidikan. Bisa dievaluasi dengan Menteri Pendidikan. Mempertimbangkan kondisi pendidikan nasional yang belum semua memenuhi standar pendidikan nasional, menurut pemikiran saya, sangat perlu untuk membenahi pendidikan di Indonesia dalam berbagai komponen. Dengan kompleksnya fenomena masa depan, bangsa ini tidak cukup hanya dengan mewariskan pendidikan. Kegenerasian bangsa dengan kondisi pendidikan yang syarat dan kelemahan dengan kekurangannya ini diharapkan dengan dilakukannya pembenahan pendidikan yang ada, bangsa Indonesia akan mampu menyongsong masa depan yang penuh ketidakpastian. Tidak seorang pun yang akan mengetahui keadaan masa depannya dengan pasti. Walaupun berdasarkan data yang telah ada, dapat dilakukan prediksi. Namun, itu semua masih bersifat perkiraan dan belum pasti. Berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi yang sampai saat ini terus berjalan, kondisi kehidupan manusia di dunia ini atau antara negara satu dengan negara lainnya semakin tidak ada batas waktu dan ruang. Kondisi ini akan memicu terjadinya persaingan hidup yang semakin ketat dan berbagai sektor kehidupan manusia. Maka manusia dan bangsa yang majulah yang akan dapat bersaing dan bertahan dalam peraturan dunia.
Uraian ini menunjukkan betapa peran pentingnya dari pendidikan yang akan membentuk kepribadian dan kemampuan suatu bangsa dan masyarakat dunia ini. Kelemahan-kelemahan dan permasalahan yang menghantam sistem dan mekanisme pendidikan bangsa Indonesia harus segera kita benahi dan harus direformasi agar generasi penerus bangsa mampu menghadapi tantangan masa yang akan datang. Reformasi pendidikan harus dilakukan agar dapat menghasilkan generasi bangsa yang mampu menghadapi tantangan global. Nah, teman-teman, sekarang itulah yang bisa saya sampaikan untuk tentang pendidikan Indonesia saat ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya masih belajar tentang ini. Sekiranya teman-teman bisa memaklumi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.